Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muldan Agung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, video kali ini saya akan menerangkan mengenai tentang rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disebut dengan RPJMDes. Di sini saya akan menerangkan tentang RPJMDes yang berada di Desa Rajakuala, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sebelum menerangkan desa tersebut, apa sih RPJM desa itu? Nah, jadi RPJM desa itu merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang sering disingkat dengan RPJMDes, yaitu dokumen perencanaan desa untuk periode 6 tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, jadi desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Nah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain dari Peraturan Menteri Dalam Negeri itu juga ada Peraturan Menteri dari Desa itu nomor 17 tahun 2019. Jadi pembangunan desa itu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Dalam pemberdayaan masyarakat desa itu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam Permendagri pada pasal 4 ayat 1 berbunyi sebagaimana perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa itu untuk jangka waktu 6 tahun. Lalu yang kedua, rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Ayat 2 berbunyi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Nah, oke, selanjutnya siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan desa tersebut? Baik, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan pada pasal 8 yaitu pembentukan tim penyusun RPJM desa. Sebagaimana ayat 1 berbunyi, Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM desa. Ayat 2, tim sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari yang pertama yaitu Kepala Desa selaku pembina, yang kedua itu adalah Sekretaris Desa selaku ketua, yang ketiga yaitu ada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selaku sekretaris, dan yang keempat itu ada anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Nah, ayat ketiga ini berbunyi jumlah tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, paling sedikit itu 7 orang, dan yang paling banyak itu ada 11 orang. Nah, selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Desa pada pasal 13 itu disebutkan tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Sebagaimana ayat 1 berbunyi, Kepala Desa itu mempersiapkan penyusunan rencana RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa. Ayat kedua, ini
tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari yang pertama, ada pembina yang dijabat oleh kepala desa. Yang kedua, ada ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan keahliannya. Lalu yang ketiga itu ada sekretaris yang ditunjukkan oleh ketua tim. Lalu yang keempat itu ada anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Berikutnya saya akan menampilkan video wawancara saya di Desa Raja Pola. Jadi dalam penyusunan RPJM Desa itu siapa saja sih yang ikut berperan dalam penyusunan tersebut? Kepala desa, sekdes, kalau perencanaan, terus dari luarnya paling tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari pertanyaan barusan. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJM Des di Desa Raja Pola itu ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada kaur perencanaan, ada kaur kesra, ada staf desa, ada kadus pembedahan, ada kadus pukes, ada kadus panggigaran, dan tokoh masyarakat. Lalu tahapannya itu seperti apa saja sih dalam penyusunan RPJM Desa itu? Pertama kita mengadakan musyawarah pendusun. Musyawarah ya. Jadi pendusun kita susun perencanaan pembangunannya. Setelah pendusunnya udah tersusun, baru kita naik ke tingkat desa, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa. RPJM Desa. Kalau udah tingkat desa udah. Oh udah. Ya. Jadi pertamanya cuma musyawarah di dusun aja. Baik, selanjutnya dari pertanyaan tersebut saya akan menjelaskan kembali. Jadi dalam tahapan penyusunan RPJM Des di Desa Raja Pola, pertama yang dilakukan yaitu mengadakan musyawarah ke dusun. Pada saat musyawarah tersebut nantinya itu akan ada usulan atau pengajuan dalam program desa tersebut. Jadi pada saat musyawarah ke dusun itu melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunannya. Nah, setelah bermusyawarah di dusun, maka itu akan dimusyawarahkan kembali di desa untuk menentukan rencana pembangunan jangka menengah desa. Maka hasil tersebut nantinya akan dievaluasi dan dimusyawarahkan untuk penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa. Selanjutnya, proses penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Raja Pola yaitu pertama, pembentukan tim RPJM Desa. Yang kedua, itu penyelarasan arahan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Yang ketiga, yaitu ada pengkajian keadaan desa. Yang keempat, itu ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa atau yang disebut musdes. Yang kelima, yaitu ada penyusunan rancangan RPJM Desa. Yang keenam, ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan yang terakhir itu ada penetapan RPJM Des. Nah, jadi gini Bu. Nah, jadi dari pihak-pihak tersebut dalam proses penyusunan itu tuh berkontribusi sebagai apa aja? Oh, misalnya kepala desa ya. Ya. Kepala desa di sini sebagai pembina, yaitu tugasnya memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM Des, pembentukan tim penyusun RPJM Des, memimpin dan mengkoordinasikan rapat tim penyusun, terus menerbitkan SK penetapan anggota, memfasilitasi kegiatan penyusunan RPJM Des, serta membahas dan menetapkan rancangan RPJM Des tersebut. Kalau sekdes sebagai ketua, yang tugasnya memimpin dan melaksanakan rapat kerja penyusunan rancangan RPJM Des, mendampingi musyawarah dusun dan musyawarah perencanaan desa lainnya, memastikan tersusunnya rancangan RPJM Des. Kalau sekretaris di sini tugasnya mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat, membuat berita acara rapat, pembentukan tim penyusun RPJM Des, dan untuk anggota di sini bertindak sebagai menghadiri rapat tim penyusun, membahas dan merumuskan rancangan RPJM Des tersebut. Gitu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari pertanyaan tersebut. Jadi sebagaimana itu dijelaskan ada pembina, ada ketua, sekretaris, anggota. Nah, di mana pembina ini memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM Desa, memastikan tersosialisasinya pembentukan tim penyusun RPJM Desa, memimpin dan mengkoordinasikan rapat tim penyusun,
dan membahas dan menetapkan. Lalu ketua itu memimpin dan melaksanakan rapat kerja penyusunan rancangan RPJMDes, lalu mendampingi musyawarah disusun dan musyawarah perencanaan desa lainnya memastikan tersusunnya rancangan RPJM desa. Nah, lalu ada sekretaris ini mencatat hasil pembahasan dari keputusan rapat. Lalu ada anggota. Nah, pada anggota ini menghadirkan rapat tim penyusun, membahas dan merumuskan rancangan RPJM desa. Lalu potensi di Desa Rajapola ini itu untuk membangun perekonomian itu apa aja ya? Potensi apa saja yang tercantum di RPJM desa ini? dalam RPJM semua tercantum. Tercantum. Ya, pembangunannya ada, perekonomiannya ada, kemasyarakatan ada. Lalu misalnya dalam kelebihan itu ada nggak? Paling kelemahannya dalam pembangunan itu swadaya masyarakatnya aja. Kalau kelebihan ya nggak ada sih, gitu aja. Ya. Untuk ancaman sama peluangnya itu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Baik, dari pertanyaan tadi saya akan menjelaskan kembali. Nah, di Desa Rajapola itu merupakan potensi pertumbuhan pengembangan yang berbasis perdagangan. Kenapa? Karena desa ini dikenal sebagai pusat sentra industri rumah kerajinan. Mata pencahariannya itu berkaitan dengan seni atau desa kreatif yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam itu menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Di antaranya itu berupa kerajinan atau souvenir. Pengembangan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu berhubungan dengan aktivitas industri kerajinan. Terlihat dari adanya upaya masyarakat menjadikan wilayah kampungnya itu menjadi tempat yang terbuka untuk dikunjungi selain untuk membeli. Tetapi itu terbuka juga untuk menerima pengunjung yang bermaksud untuk tinggal sementara dengan keperluan mempelajari keterampilan membuat kerajinan yang diproduksi oleh masyarakat. Selanjutnya, produk apa sih yang menjadi produk unggulan di Desa Rajapola? Nah, yang menjadi produk unggulan di Desa Rajapola yaitu produk anyaman seperti tas, topi, dompet, hingga banyak aksesoris lainnya. Sehingga anyaman yang dijual ini dikenal memiliki kualitas yang baik dengan harga yang murah. Untuk prospek keberhasilannya itu dengan adanya pusat penjualan di kerajinan di Kabupaten Tasikmalaya, Desa Rajapola pun menjadi pusat wisata belanja dengan kearifan budaya handicraft khas masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga Rajapola ini penghasil kerajinan terbaik untuk Jawa Barat. Beberapa relevansi program pembangunan di Desa Rajapola yaitu pelatihan peningkatan kualitas SDM, menyediakan sarana prasarana pendukung SDM, meningkatkan infrastruktur yang profesional. Nah, selanjutnya permasalahan yang terjadi pada industri sentra kerajinan yaitu mengalami kesulitan bahan baku pandan, sehingga dampaknya itu produksi sangat terbatas, sementara pesanan cukup besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi untuk pemasarannya itu tidak mengalami kesulitan, hanya saja untuk mengekspor belum bisa melakukan sendiri, masih melalui buyer di Bali atau di Jakarta. Sentra kerajinan Rajapola ini sudah tersebar luas di beberapa negara. Baik, selanjutnya ada pemetaan rantai nilai. Rantai nilai di sini yaitu ada penyediaan input produksi, ada produksi kerajinan tangan, ada pengolahan industri, ada perdagangan, dan konsumsi. Nah, di mana untuk penyediaan input produksi itu ada penyediaan bahan seperti pandan, bambu, dan mendong. Untuk produksi kerajinan tangan itu hanya untuk pembuatan bahan. Lalu ada pengolahan industri, itu ada pengolahan, pengecetan, dan pengemasan. Selanjutnya ada perdagangan. Nah, di mana pada perdagangan ini ada distribusi, pertokoan, dan penjualan. Lalu yang terakhir ada konsumsi.
Selanjutnya ada penjual input spesifik, ada kerajinan tangan, ada industri pengolahan handicraft, ada pedagang, dan konsumen akhir. Selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal, untuk suatu tujuan tertentu. Di sini saya akan menganalisis Desa Rajapola dengan menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Pertama itu lokasi Rajapola cukup strategis di antara kota Bandung dan objek wisata Pangandaran. Yang kedua, kondisi alam subur dan asri dikarenakan terletak di daerah pegunungan, lembah, dan dilalui sungai. Yang ketiga, tersedianya infrastruktur berupa jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan Rajapola dengan kota Bandung, Jawa Tengah, dan Cirebon. Untuk selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, masih bersifat industri rumah, belum menuju arah disiplin industri. Yang kedua, sifat bahan yang rentan terhadap jamur dan perusakan serangga. Yang ketiga, sifat bahan yang lemah untuk konstruksi dasar produk, perlu bantuan bahan lain seperti karton, kain, dan lain-lain. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, desain produk jenis kerajinan yang selalu diminati pasar akan nilai inovasinya dan kekhasannya sebagai produk kerajinan. Yang kedua, daya beli pasar meningkat. Yang ketiga, minat masyarakat dunia pada bahan ramah lingkungan itu meningkat. Yang keempat, kemungkinan pasar luar negeri terbuka lebar. Yang kelima, sifat bahan memiliki kemampuan untuk mengikuti tren yang sifatnya situasional. Yang terakhir itu ada ancaman. Pertama, sifat bahan tidak sekuat bahan komposit seperti plastik dan logam, bahkan dengan bahan kulit yang mengakibatkan penurunan nilai pada faktor kekuatan. Yang kedua, sifat bahan yang dalam pengerjaannya tidak dapat digantikan dengan mesin untuk pengerjaan jumlah produksi yang besar. Selanjutnya, strategi SWOT. Yang pertama ada strategi SO. Dengan lokasi yang cukup strategis di antara kota Bandung dan objek wisata Pangandaran, sehingga tersedianya infrastruktur berupa jalan raya dan jalur kereta api, maka minat masyarakat pada bahan ramah lingkungan akan meningkat. Nah, selain itu, kemungkinan pasar luar negeri terbuka lebar. Selanjutnya ada strategi ST. Meningkatkan dalam pengerjaannya, walaupun tidak dapat digantikan dengan mesin, maka harus meningkatkan potensi serta inovasi agar hasil karyanya sebagai salah satu produk unggulan Jawa Barat semakin berkembang dan dikenal masyarakat luas. Selanjutnya ada strategi WO. Meningkatkan industri lebih disiplin dalam pembuatannya supaya desain produk dengan berbagai jenis kerajinan tersebut agar selalu diminati sehingga dapat menarik masyarakat dari luar kota untuk berkunjung ke tempat sentra kerajinan dengan kekhasannya sebagai produk kerajinan dari Rajapola. Selanjutnya ada strategi WT. Melakukan pengamanan untuk penyimpanan bahan yang lemah untuk konstruksi dasar produk, yaitu
perlunya bantuan bahan lain seperti karton atau kain supaya bahan tersebut tidak menjamur dan tidak dirusak oleh serangga, sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas yang baik. Selanjutnya, menjadi fasilitator desa. Ketika saya menjadi fasilitator, maka saya akan melakukan pengkajian desa mengenai masyarakat di desa tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi dan hambatan di sana. Sehingga pada saat musyawarah di desa, saya selaku perwakilan dari masyarakat akan menyampaikan permasalahan yang berada di desa tersebut. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan penjelasan dari video ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.